Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku akan membagikan resep sosis Solo, tentunya lengkap dengan cara pembuatan kulitnya sehingga tidak mudah sobek dan lentur. Aku juga akan membagikan tips bagaimana cara menyimpan sosis Solo untuk dijadikan bahan makanan frozen food. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Oke, lanjut aja kita ke cara pembuatannya. Untuk langkah pertama, kita rebus dulu daging ayamnya. Aku pakai 300 gram. Kita rebus sekitar 15 menit. Kalau sudah matang, kita sisihkan saja ya. Ini airnya jangan dibuang ya teman-teman. Selanjutnya kita haluskan. Aku pakai chopper karena aku pengen tekstur dari daging ayamnya ini seperti dicincang halus ya teman-teman, jadi jangan pakai blender. Kalau teman-teman nggak punya chopper, bisa juga disuir-suir yang nanti hasil suirannya diiris-iris lagi. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya langsung aja kita masak bahan isiannya. Ini aku tumis bumbu ini terdiri dari 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 3 siung kemiri yang sudah dihaluskan. Kita masukin serai, daun jeruk, teman-teman bisa ganti dengan daun salam. Selanjutnya kita tambahkan air. Ini air rebusan dari ayam ya teman-teman, jadi air rebusan ayamnya jangan dibuang, kita bisa pakai untuk masak bahan isian. Di sini aku juga pakai wortel, ini opsional, teman-teman mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Garam, kaldu, dan gula. Resep lengkapnya aku akan tulis di deskripsi ya, jadi teman-teman gak perlu bingung, tinggal buka aja deskripsinya. Selanjutnya ini ayam yang udah kita cincang tadi menggunakan chopper, kita masak, kita aduk merata. Aku juga akan menambahkan daun bawang, ini juga opsional, di skip gak apa-apa. Nah, ini sudah mau matang ya teman-teman. Kalau sudah matang, kita sisihkan aja. Sekarang kita beralih ke cara pembuatan kulit sosis Solonya. Untuk informasi aja, ini kulit sosis Solo sudah saya simpan di kulkas selama 1 malam. Jadi kemarin ada sedikit masalah di HP saya, sehingga saya terpaksa untuk menunda membuat video ini. Jadi ini keesokan harinya. Biarpun sudah disimpan 1 malam di kulkas, kulitnya ini tetap lentur dan tidak mudah sobek. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia lentur dan tidak gampang sobek. Jadi teman-teman jangan lewatkan cara pembuatan kulit sosis Solonya ya teman-teman. Ini dia cara pembuatannya. Aku pakai 350 gram terigu. Aku pakai terigu yang biasa ya, yang serbaguna. Pakai kanji juga sekitar 2 sendok makan. Kanji atau tepung tapioka ya. Garam, diaduk rata. Telur 1 butir. Dan air. Nanti takaran airnya juga ada di deskripsi ya, teman-teman lihat aja. Ini pakainya sedikit dulu. Kita pakai airnya sedikit dulu, terus kita aduk sampai sudah nggak ada yang menggerindil lagi, baru kita tambah sisa airnya. Semuanya sudah tercampur rata.
Dan kekentalan adonan juga sudah pas, tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair. Karena untuk membuat kulit sosis Solo ini harus tipis ya teman-teman. Kita sudah panaskan teflon, ambil 1 centong adonan dan putar-putar. Kita masak di api sedang cenderung kecil. Sebelum diangkat pastikan pinggirannya sudah tidak ada yang lengket, jadi pas dibalik mudah terlepas dengan sendirinya ya. Kita ambil lagi 1 centong sayur dan diputar-putar ya teman-teman. Kalau sudah menggelembung tengahnya kayak gitu berarti tengahnya sudah matang, tapi kita harus tetap pastikan tidak ada yang lengket ya. Jadi saat dibalik teflonnya dia mudah terlepas dengan sendirinya. Selanjutnya kita beri bahan isian, ambil secukupnya aja karena sebenarnya sosis Solo itu langsing bentuknya ya, enggak tebal, dia langsing, tapi mungkin yang saya juga ini terlalu besar. Seperti itu ya teman-teman, kita lakukan lagi. Kita ambil secukupnya adonan, kita tutup, dilipat kanan kirinya, terus digulung sampai ujung. Kita lakukan seperti itu sampai semua adonan habis ya. Di sini aku juga akan ngasih tips buat kalian gimana caranya nyimpan sosis Solo ini dengan baik untuk dijadikan frozen food ya. Karena kalau kita simpan seperti biasa, sosis Solonya akan mudah rusak karena saling menempel satu sama lain ya. Nah, di sini aku pakainya box atau toples. Perhatikan ya, aku simpennya berjarak. Di sini aku masukin 4 pieces, tapi berjarak, tidak menempel satu sama lain. Habis itu kita lapisin plastik, baru ditumpuk. Ini juga fungsi plastik juga fungsinya biar nggak menempel satu sama lain. Setelah itu dikasih plastik lagi dan diisi di antaranya yang rongga ya, kita isi terus seperti itu sampai toplesnya penuh. Nah, kalau seperti ini jadi pas beku nanti dia tidak menempel satu sama lain, sehingga kalau kita ambil satu-satu itu tidak akan sobek ya. Teman-teman bisa ikuti cara ini untuk lebih aman ya. Ini juga bisa dijadikan ide usaha frozen food ya teman-teman. Yang penting packingannya itu rapat sehingga saat kita simpan di dalam kulkas gak ada uap yang masuk ke dalam, jadi sosis Solonya gak basah dan gak mudah rusak ya. Selanjutnya sisanya ini aku akan goreng. Aku gunakan 2 butir telur ya. 2 butir telurnya aku kasih sedikit garam, sedikit aja, terus dikocok lepas. Ini untuk baluran sosis Solonya, tapi maaf, baluran sosis Solonya enggak ketek. Langsung aja kita goreng pakai minyak yang panas. Aku goreng di api sedang. Kita balik kalau sudah berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini udah matang ya, warnanya udah cantik. Kita angkat aja. Kita goreng semuanya sampai habis ya teman-teman. Alhamdulillah kita gorengnya udah selesai semua. Sekarang yang ini adalah packing untuk kita jadikan frozen food, dan yang sudah dikemas dan dengan cantik kayak gini kita bisa jadikan untuk isian snack box atau kita bisa titip di toko kue. Dan yang ini adalah untuk kita sajikan bersama keluarga. Jadi di sini ada 3 tips untuk teman-teman, yaitu untuk ide usaha
frozen food, juga ide usaha untuk snack box, dan juga cemilan untuk keluarga. Oke, makasih ya semuanya udah nonton video ini sampai selesai. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.